dan memuliakan nama Tuhan. Aku ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri supaya kita lebih semangat lagi. Yuk tepuk tangan sama-sama.
Sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau merasakan hadirat-Nya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
percaya Engkau adalah Immanuel buat setiap kami ya Bapa. Ajar kami supaya kami bisa terus berharap kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hatimu ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, halo, shalom Jitutins. Ya, saya percaya kalian pasti bilang shalom. Oke, nah bulan ini kita belajar tentang mukjizat-mukjizat Tuhan. Dan di akhir ini kita akan belajar juga tentang mukjizat Tuhan. Kalau misalkan dari minggu-minggu sebelumnya kita belajar dari yang buta melihat, itu Lazarus bangkit, terus juga mengubah air menjadi anggur. Dan hari ini kita mau bahas satu mukjizat Tuhan yang pasti kalian tahu sejak kalian sekolah minggu. Yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. So kita mau baca ayatnya di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Aku akan bacain. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke sebelah danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, jadi sebelum ayat ini dan sebelum perikop ini, Tuhan Yesus tuh udah melakukan banyak mukjizat. Makanya kalau di ayat ini katakan banyak banget orang yang ikut berbondong-bondong karena mereka udah melihat mukjizat Tuhan. Dan ayat ketiganya, lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, jawab Filipus nih kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil aja. Jadi sebenarnya dari yang 200 dinar aja ini roti gak bakal cukup karena melihat orang berbondong-bondong di situ sebanyak itu dengan uang segitu aja gak cukup. Coba kalau kalian beli Holland Bakery satu gitu kan, berapa harga 10.000. Kalian ngeliat banyak orang bagaimana bisa dari satu misalnya 10.000 kita beli Holland Bakery untuk banyak orang. Itu suatu hal yang kayak gak mungkin gitu loh, kita bisa kenyang hanya dengan roti yang sekecil itu gitu. Nah, seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Nah, ini sangat menarik nih teman-teman semuanya ya. Dimana hanya di perikop ini aja dijelaskan bahwa ada seorang anak di situ dalam sebuah bondongan orang-orang banyak ini membawa makanan, bawa bekal gitu loh. Kayak kita misalkan ke sekolah atau pergi kemana kita bawa bekal. Dan anak kecil ini hari itu dia bawa 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Setelah itu langsunglah suruhlah orang-orang ini duduk gitu. Adapun di tempat itu banyak rumput dan maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki banyaknya. Nah, di ayat ini baru dikatakan adalah 5.000 laki-laki banyaknya. Bayangin kalau misalkan tuh berbondong-bondong gitu ya. Belum laki-laki, belum perempuan, belum anaknya. Atau mungkin kita misalkan ngelihat nih ada orang tuanya, ada anaknya, belum kakek nenek dan segala macam. Mungkin bisa 10.000, mungkin bisa 12.000 dan itu banyak banget. Tapi apakah mungkin gitu dari 5 roti dan 2 ikan si anak kecil ini bawa untuk memberi makan sebanyak itu gitu. Nah, lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti yang lebih setelah mereka orang makan. Setelah orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Nah,
Dari ayat yang 1 sampai ke 13 itu. Dari cerita ini gitu. Adalah sebuah cerita yang aku dari dulu tuh udah tahu gitu loh. Dari sekolah minggu 5 roti dan 2 ikan gitu loh. Dari yang sedikit itu, dari yang kurang untuk memberi makan 5.000 orang. Dan itu bukankah hal yang mustahil gitu loh teman-teman. Gimana yang tadi aku udah bilang, dengan kamu yang punya roti mungkin 5 biji gitu. Untuk orang banyak, apalagi kalau dibilang, 5.000, belum lagi anak dan segala 12.000 orang bahkan mungkin puluhan ribu gitu. Apakah itu mungkin? Nah, ayat ini tuh sungguh luar biasa, mujizat Tuhan Yesus yang dia lakukan dari yang anak kecil ini bawa. Dan aku ada satu perspektif yang aku pengen bawa supaya teman-teman bisa lihat gitu loh. Mujizat ini, mujizat 5 roti dan 2 ikan setelah itu menjadi 12 bakul ini, bayangin deh kalau si anak kecil ini gak ada. Si anak kecil ini gak kasih sama Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Apakah mujizat itu akan terjadi? Aku mau melihat benar bahwa Tuhan Yesus itu emang hal yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Tapi kita coba lihat dari anak kecil ini deh. Tuhan Yesus melihat bahwa anak kecil ini punya suatu ketulusan. Dia mau ngasih. Dan hari itu tuh ada si anak kecil ini untuk membawa makanan. Dan dari ayat ini gitu ya, kita mau belajar tentang yang namanya kurang adalah lebih. Apa sih Ci? Kok bilangnya kurang tapi lebih? Nah gimana dah tuh? Nah dari ayat ini, dari perikop ini, kenapa sih aku bilang kurang adalah lebih? Kurangnya adalah 5 roti dan 2 ikan, itu kurang buat puluhan ribu orang. Kurang itu akan menjadi lebih karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di situ mengucap syukur dan membuat itu menjadi mujizat, berkat untuk semua orang bisa makan. Mungkin ini gak masuk logika kita gitu teman. Emang hal-hal mujizat yang Tuhan lakukan itu gak bakal pernah masuk logika kita. Gak pernah kayak bisa kepikiran gitu dalam pikiran kita gitu. Nah karena itu kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus itu membuat 5 roti dan 2 ikan justru untuk memberi makan 5.000 bahkan puluhan ribu orang. Nah di ayat anak kecil ini nanti kok kalian bisa lihat gambarnya gitu ya. Nanti ada cing di sini gitu. Nah anak kecil ini bawa kayak suatu kayak bekal gitulah ke Tuhan Yesus nih Tuhan. Nah ini bahasa gaulnya ini Tuhan. Aku cuma punya ini 5 roti dan 2 ikan. Ini ya Tuhan aku kasih gitu. Nah Tuhan Yesus ambil, Tuhan Yesus mengucap syukur lalu dibagikan. Nah poin 1 teman-teman yang mau aku bilang tentang firman ini gitu ya, tentang ayat ini adalah sebuah kerelaan hati. Willingness. Kenapa sih Ci kita belajar tentang perikop ini tapi tentang kerelaan hati? Aku melihat dari sisi si anak kecil ini. Bagaimana dia punya kerelaan hati untuk dia kasih sama Tuhan Yesus. Untuk dia beri sama Tuhan dan aku percaya gitu ya, si anak kecil ini dia melihat banyak orang yang belum makan, banyak orang aku cuma adanya ini dan hari itu dia memberikannya gitu. Karena di ayat yang Yohanes 6 ayat 9 katakan di sini ada seorang anak yang punya 5 roti. Apakah artinya untuk banyak orang sebanyak ini gitu? Ya murid Tuhan Yesus juga, masa sih Tuhan? Yakin lo dengan orang sebanyak ini lo dari anak kecilnya 5 roti dan 2 ikan. Tapi aku melihat satu sisi yang berbeda, mujizat itu juga akan terjadi ketika anak kecil itu memberikannya dengan kerelaan hati, dengan tulus hati gitu. Nah sama seperti kita untuk poin 1 teman-teman. Saat kita dalam hidup ini apa yang kalian punya gitu. Apa yang kalian punya mungkin gak sebanyak yang lain, mungkin gak sebanyak teman kalian, mungkin kalian gak, seringkali kita membandingkan gitu ya. Gak sepinter atau mungkin suaranya gak seindah teman kita yang lain. Atau misalkan aku gak sekreatif dia Ci dan segala macam. Tapi kita mau belajar di sini bagaimana saat kita tahu gitu. Tuhan Yesus adalah Bapa kita anaknya. Saat kita memberikannya dengan tulus hati, apa yang kita punya? What's in your hand? Apa yang tangan kalian punya, kalian berikan sama Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kalian. Tuhan akan menjadikan kalian untuk menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Mungkin kalian merasa Ci, aku cuma bisa ini doang Ci, aku cuma bisa jadi usher.
Aku cuma bisa salamin orang, itu pun aku grogi Ci, aku gak bisa. Atau Ci, aku di belakang layar aja ya, aku jadi multimedia deh. Gak kelihatan orang. Tapi percaya gak teman-teman, apa yang kalian lakukan, walaupun kalian cuma ngetik, setiap multimedia orang yang bisa lain baca, itu pun juga diperhitungkan oleh Tuhan Yesus teman-teman. Nah kita melihat dari si anak kecil ini, bagaimana ketulusan hati dia, bagaimana dia mau menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, aku cuma punya ini Tuhan. Ini Tuhan, yang aku punya ini makanan ini, Tuhan boleh bagiin gitu loh. Nah begitu pun juga setiap kita teman-teman. Saat kalian punya sesuatu, bahkan mungkin cuma kalian punya talenta 1, kalian mungkin ada yang punya talenta 2, bahkan 3 ya puji Tuhan gitu. Saat kalian punya 1 aja, tapi kalian bawa sama Tuhan, kalian datang dengan kerendahan hati, ketulusan, Tuhan ini yang aku punya. Dan itu Tuhan akan pakai teman-teman. So poin pertama adalah tentang kerelaan hati dari si anak kecil ini. Gimana dia membawa makanannya 5 roti dan 2 ikan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah lanjut lagi, yang kedua, poin yang kedua dari firman Tuhan ini teman-teman. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 11 sampai 13. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisinya 12 bakul. Tadi ya kita udah baca juga nih. Mengumpulkan, mengisinya 12 bakul penuh. Penuh, gak ada yang kurang, 12 bakul penuh teman-teman. Dengan potongan-potongan dari 5 roti yang mereka makan bersama-sama gitu ya. Nah, poin keduanya teman-teman dari ayat ini ya. Biarkan Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat. Let God does miracle. Karena apa? Setelah kita memberikannya sama Tuhan anak kecil ini, udah anak kecil itu gak punya pikiran, aduh apakah nanti Tuhan makan sendiri ya, dia untuk mengenyangkan dia sendiri, apakah makanan yang dari aku Tuhan ini ya gak makan ya, atau misalkan hanya untuk dimakan sendiri atau buat murid-muridnya. Enggak, saat dia menyerahkan itu udah dia hanya menyerahkan, dia memberikannya. Tapi Tuhan dan biarkan Tuhan Yesus yang melakukan mukjizatnya. Makanya kenapa di situ Yesus mengambil dan dia mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya. Nah, seringkali kita nih anak-anak Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Kita udah tahu Tuhan Yesus itu Bapa kita, dia sahabat kita, dia mendengar doa setiap kita. Tapi seringkali kita tuh meragukan gitu, meragukan kuasa Tuhan Yesus, meragukan mukjizat yang Tuhan Yesus akan buat dalam hidup kita. Seringkali kita udah awal-awalnya nih, nih Tuhan ini yang aku bisa. Aku percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan besok aku mau ulangan, Tuhan besok aku mau ada ujian, Tuhan besok aku mau ada tes ini Tuhan dan segala macam. Seringkali kita udah percaya, kita udah Tuhan tolongin aku ya, bantu aku. Tapi seberapa sering kita gak percaya sama Tuhan Yesus. Kita udah melakukan yang terbaik, kita udah belajar, kita udah inget-inget setiap pelajaran yang ada. Tapi kita merasa kita gak percaya dengan Tuhan Yesus gitu loh. Nah di perikop ini Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu, ya udah anak kecil ini menyerahkan gitu. Dan biarkan sisanya Tuhan Yesus gitu yang bekerja. Kalau kalian sering tahu gitu kan yang namanya do the best. Nah, dan itu Tuhan tuh yang memberikan yang terbaik buat kalian gitu. Nah di ayat ini pun juga berbicara sama kita, biarkan mukjizat dan berkat itu bagian Tuhan Yesus teman-teman. Yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita sebagai anak-anaknya, kita tahu apa yang kita punya, kita tahu apa yang kita miliki dari Tuhan. Kita bawa itu sama Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat dalam kehidupan kalian. Mungkin hal yang mustahil, mungkin kalian merasa saat-saat ini gitu, adik-adik teman-teman semua sekalian. Kayaknya gak mungkin deh Tuhan Yesus. Kayak gak mungkin seperti sama murid-muridnya. Meremehkan, mana mungkin sih dari 5 roti dan 2 ikan. Ini buat banyak ini, bahkan dia bilang juga 200 dinar untuk beli roti aja ini gak cukup. Apalagi cuma dengan 5 roti dan 2 ikan, itu hal yang mustahil gitu. Seringkali kita gitu kan, karena kita masih
anak-anak, kita masih remaja, kita kayak ini kayak nggak mungkin nih Tuhan, ini kayak nggak masuk akal. Seringkali kita ngebatasin Tuhan Yesus dengan pikiran kita. Seringkali kita ngebatasin Tuhan Yesus kuasanya yang luar biasa dengan akal kita. Padahal Tuhan Yesus melakukan caranya yang luar biasa. Padahal Tuhan Yesus punya mukjizat yang luar biasa yang akan dia berikan dalam kehidupan kalian. Nah, ngomongin soal tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan dari apa yang kalian punya, talenta yang kalian punya. Nah, aku juga mau bersaksi teman-teman tentang apa yang sedikit aku punya gitu. Nah, dulu itu aku memulai bisa melayani itu sama kayak kalian, mungkin kalian nonton dari teens dulu, dari TC gitu ya. Dulu itu aku orangnya minder, aku orangnya bisa dibilang kayak introvert lah. Soalnya kalau setiap kali habis ibadah, aku tuh selalu tipe anak yang pulang gitu. Terus udah gitu dulu ya, kalau sekarang sih enggak, aku yakin. Dulu tuh ada yang namanya geng-gengan. Nah dulu tuh di zaman aku ngalamin tuh misalkan, oh yang sama si teman-teman yang ini yang high class gitu, yang wow gitu. Sedangkan aku tuh yang biasa-biasa aja gitu di pojokan. Inget banget tuh di situ kalau kalian dulu masih ingetin kayak gimana ya di kaca. Kalau kalian tahu di pojokan, aku yang deket pintu. Jadi selesai ibadah, aku pulang gitu. Nah di situ aku udah mulai kayaknya aku males deh untuk kayak ikutan ke gereja atau untuk mau mulai melayani. Karena di situ aku merasa aku gak bisa apa-apa, aku kayak gak diterima. Tapi aku inget banget ada dulu satu kakak rohani aku juga dari teens dulu. Dia selalu bilang gitu, kamu tuh punya potensi loh. Loh kakak tahu dari mana saya punya potensi gitu kan. Orang gak pernah lihat gitu kan. Coba deh kamu mulai melayani dulu deh, kamu mau gak bantuin? Waktu itu aku mulai dari usher. Dulu aku mulai dari usher, terus kayak halo gitu-gitu dan segala macem. Nah habis itu kayak mulai coba deh kamu belajar jadi singer gitu. Nah dari dulu emang dari kecil aku suka banget yang namanya nyanyi gitu kan. Suka banget cuma ya emang terpendam aja gitu kalau misalkan disuruh nyanyi di sekolah, di 17-an, di lomba-lomba RT gitu. Aku dulu ikutan loh guys. Nah abis itu ya udah di gereja aku nggak jadi apa-apa juga gitu. Nah di situ aku disuruh untuk melayani nyanyi dan segala macam. Akhirnya ada satu kakak bilang, kamu nggak boleh menyembunyikan talenta yang daripada Tuhan. Kamu nggak boleh yang kamu punya ini, yang kamu punya nih 5 roti dan 2 ikan aku ini. Aku cuma bisa nyanyi gitu. Ini yang aku punya seperti anak kecil tadi. Aku cuma punya ini gitu. Nah di situ aku mulai ikut, aku mulai mau melayani, aku mau mulai setiap minggu di jadwal, aku rajin, aku ikut. Dan puji Tuhannya gitu, sampai saat ini maksudnya aku melayani yang Tuhan kasih sama aku. Walaupun aku gak banyak, sama seperti anak kecil yang tadi. Cuma punya satu bakul itu isinya 5 roti dan 2 ikan, aku gak banyak. Aku cuma punya itu doang gitu guys. Kalau kalian mungkin ada yang bisa gambar, mungkin kalian bisa nyanyi, gambar, acting, atau apapun itu kalian punya lebih daripada aku gitu. Nah aku cuma punya itu dan aku lakukan dengan setia gitu sampai hari ini. Dan puji Tuhan aku merasa gitu, apa yang aku layani, apa yang aku bisa berikan sama Tuhan, Tuhan tuh melakukan banyak mujizat dalam kehidupan aku gitu. Ya salah satunya aku bisa kuliah, itu juga melakukan mujizat dari Tuhan gitu loh. Kalau kalian mungkin masih SMP mau ke SMA gitu, bisa melakukan lulus, kalian bisa mau masuk ke sekolahan yang kalian suka gitu. Nah dari situ terus masuk lagi kehidupan aku gitu, banyak orang kayak banyak banget hal yang Tuhan berikan gitu loh dalam kehidupan aku gitu. Dimulai dari saat aku memberikan yang aku punya, memberikan kerelaan yang aku punya sama Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu teman-teman untuk memberikan semuanya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena cuma Dia doang yang sanggup melakukan mukjizat. Karena cuma Tuhan Yesus doang yang sanggup gitu. Nah dari ayat ini dan perikop ini tentang kurang adalah lebih, hal yang gak masuk akal. Bener teman-teman, 5 roti dan 2 ikan buat ribuan orang bener-bener gak masuk akal. Tapi kita di sini mau belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak terbatas teman-teman. Dia unlimited God, Dia unlimited power.
Dia melebihi dari apa yang kita bayangkan, yang pernah kita pikirkan, bahkan yang pernah timbul dalam hati kita, Tuhan Yesus yang sediain. Kalau misalkan kalian melihat gitu, aduh Tuhan, ya udahlah aku gini-gini aja, yang penting mama seneng nilai KKM gitu kan. Yang penting ya udahlah aku gini aja pelayanan, ya udah dia suruh dateng ya udah, yang enggak disuruh login doa ya udahlah ikut aja. Nah jangan teman-teman, jangan kayak gitu. Coba kita memberikan do more. Kita berikan yang lebih. Karena kita percaya saat kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan Yesus juga akan melakukan yang terbaik buat hidup kita. Dan yang aku percaya adalah seperti anak kecil ini teman-teman. Jangan tunggu kalian hebat dulu. Jangan tunggu kalian bisa sesuatu, kalian tunggu udah jadi artis dulu deh Tuhan. Aku tunggu nilai aku KKM ya di atas 80 Tuhan, aku baru mau melayani, aku baru mau ikut Tuhan, aku baru mau baca Alkitab. Jangan teman-teman. Jangan tunggu sampai kalian menjadi orang hebat dulu. Tetapi kalian harus melakukan sesuatu dengan hebat. Karena apa? Tuhan Yesus dalam kalian tuh besar teman-teman. Kalian harus tahu itu. Dan bulan ini kita belajar tentang yang namanya mujizat-mujizat Tuhan. Sebenarnya banyak banget mujizat Tuhan di Alkitab gitu ya. Yang mungkin kalau misalkan di seri nanti mau Coach Charlie bisa banyak gitu kan. Tapi bulan ini kita belajar mujizat-mujizat yang kita mungkin tahu, kita mungkin sering dengar tapi mungkin kita belum mendalami dengan cerita ini. Dan bulan ini kita belajar tentang mujizat teman-teman. Bukan suatu kebetulan juga kita belajar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tahu Tuhan Yesus kita. Supaya kita tahu Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Apakah kalian masih bilang sama Tuhan, itu kan Tuhan Yesus yang cuma di Alkitab. Yang udah 2000 tahun yang lampau lah. Mujizat-mujizatnya seperti itu. Kayaknya gak bisa deh dilakuin ke aku. Ya memang sih. Gak mungkin dalam sekarang ini tiba-tiba kalian minum, kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan ubah ini jadi anggur gitu kan. Warnanya langsung berubah gitu kan. Tapi Allah kita adalah Allah yang sama, katakan amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang sama. Kalau Tuhan Yesus dulu bisa mencelikan mata yang buta. Tuhan Yesus yang bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bahkan yang bisa membangkitkan orang mati. Itu Tuhan kita teman-teman. Itu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Karena itu terus andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan Yesus. Bahkan saat kalian memberikan sesuatu sama Tuhan. Tuhan ini yang aku punya, Tuhan aku cuma punya ini ya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan melakukan mujizat. Nah dari perikop ini teman-teman. 2 poin yang sudah aku sampaikan. Yang pertama tentang willingness, kerelaan hati. Gimana kerelaan hati si anak kecil ini untuk dia memberikannya kepada Tuhan tanpa dia punya pikiran jahat, tanpa dia pikir, aduh ini Tuhan Yesus apa makan sendiri yang tadi aku bilang gitu. Apakah ini gak bakal dibagiin ya dan segala macam. Enggak, dia udah cuma tulus doang. Dia kasih dan Tuhan Yesus bagikan. Yang pertama adalah kita harus punya kerelaan hati teman-teman. Sama seperti anak kecil ini. Mungkin di perikop-perikop yang kalian baca tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, gak ada di notis tentang anak kecil ini. Tapi di Yohanes dikasih tahu bahwa ada seorang anak yang membawa, seorang anak kecil yang membawanya. Satu yang harus kita punya adalah kita harus punya kerelaan hati, ketulusan. Kita harus beri sama Tuhan Yesus. Apa yang kita punya saat-saat ini. Mungkin kalian cuma punya 1, mungkin kalian punya 2, mungkin ada yang punya 3. Berikan semua sama Tuhan Yesus dengan tulus hati, dengan kerendahan hati. Tuhan, ini yang aku punya Tuhan. Tuhan pakai, terserah Tuhan mau apain, Tuhan ini yang aku punya. Dan yang kedua adalah, let God does miracle. Biarkan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita cuma harus pikirin gimana kita lakukan yang terbaik. Melakukan sempurnanya dengan segenap hati, sepenuhnya, melakukan semuanya dari hati. Dan biarkan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Karena kita gak bisa melakukan mujizat. Karena kita gak bisa melakukan suatu hal yang, ya mungkin bisa dengan hal-hal yang simpel. Tapi dengan cara-cara yang gak masuk di akal, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang mampu teman-teman. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat yang luar biasa.
Karena itu saat kita telah memberikannya sama Tuhan sepenuhnya dengan kerelaan hati kita, biarkan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Dan percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita bisa memberkati orang lain juga. Seperti ayat ini juga saat telah mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya. Mujizat itu bukan cuma buat kalian teman-teman. Siapa tahu Tuhan Yesus mau pakai hidup kalian, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kalian untuk memberkati banyak orang. Karena itu jangan pernah untuk meragukan Tuhan Yesus. Jangan pernah untuk ngelihat Tuhan Yesus dari skup kalian yang kecil gitu. Tuhan cuma bisa ini doang. Tapi lihatlah Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Bahkan firman yang katakan bumi aja tumpuan kaki Tuhan. Seberapa besar Tuhan, seberapa kerennya Tuhan Yesus dalam kehidupan. Kalian mesti pegang itu. Dan kalian mesti percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Karena itu yang terakhir yang kita mau belajar adalah kita mesti sadar Tuhan Yesus memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Sama seperti anak kecil ini kita datang sama Tuhan, kita dengan kerelaan hati, kita dengan tulus hati, lakukan yang kita bisa, yang terbaik yang kita punya. Jangan pernah kita pelit, jangan pernah kita pendam-pendam, jangan pernah apa yang kita punya kita umpetin, jangan. Tapi biarkan itu kasih sama Tuhan seperti anak kecil ini. Maka mujizat itu terjadi. Bayangin kalau anak kecil itu gak ada kan. Wah mujizat Tuhan 5 roti dan 2 ikan dari mana gitu. Tuhan itu Allah yang luar biasa teman-teman. Tuhan akan pakai kita secara luar biasa juga. Karena itu terus pegang less is more. Kurang adalah lebih. Kalian punya satu pun jangan pernah umpetin. Jangan pernah simpen. Tapi berikan itu sama Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Allah yang sama melakukan mujizat dari Alkitab ribuan bahkan puluhan tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang sama juga yang akan memberkati kalian. Yang akan melakukan mujizat dalam kehidupan kalian. Apapun masalah kalian adik-adik dan teman-teman semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan, aduh Tuhan aku gak bisa Tuhan. Papa mamaku aku gini Tuhan. Mungkin aku bodoh Tuhan, aku gak bisa dan segala macam. Kalian merasa gak bisa. Tapi saat kalian Tuhan ini aku Tuhan. Aku punya ini. Aku mau lakukan yang terbaik. Percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kalian. So teman-teman punya kerelaan hati. Milikilah kerelaan hati. Dan kedua, biarkan Tuhan Yesus yang bekerja. Biarkan mujizat Tuhan yang bekerja dan kalian akan mengalaminya. Yuk teman-teman, kita mau satu dalam doa. Kita mau sharing kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Mungkin ini cerita yang singkat yang udah sering banget kami dengar Tuhan. Tentang 5 roti dan 2 ikan ini ya Bapak. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Engkau Allah yang gak terbatas. Engkau Allah yang luar biasa. Bahkan dari 5 roti dan 2 ikan pun Tuhan. Untuk beribuan orang Tuhan. Engkau bisa nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terlebih kami Tuhan anak-anak-Mu kami percaya Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami bisa hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau melakukan mujizat yang luar biasa. Asal Tuhan satu yang kami punya Tuhan. Kami punya kerelaan hati. Kami mau memberikan yang terbaik apa yang kami punya. Kami gak mau simpen-simpen Tuhan. Kami gak mau jadi orang yang pelit. Kami mau lakukan yang terbaik. Kami berikan sepenuhnya sama Tuhan. Dan kami percaya, kami mau terus percaya. Bahwa mujizat Tuhan akan terus ada bagi setiap kami. Berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan yang hari ini Tuhan mendengarkan sharing firman-Mu ya Bapak. Mungkin setiap mereka Tuhan yang merasa kalau mereka gak punya apa-apa Tuhan. Mungkin mereka yang merasa Tuhan mereka minder Tuhan. Mungkin mereka yang merasa Tuhan bahwa Tuhan Yesus gak menolong setiap mereka. Bapa, Engkau Allah yang tahu Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti hati setiap mereka Tuhan. Biar apapun Tuhan yang menjadi doa, menjadi pergumulan mereka Bapa. Tuhan, kayak percaya Engkau Allah yang sama. Engkau Allah yang mengubah air menjadi anggur. Engkau Allah yang membangkitkan Tuhan. Orang mati. Engkau yang membuat Tuhan mujizat-mujizat yang lainnya dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu Bapa. Allah yang sama, Tuhan yang sama akan bekerja dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami boleh miliki iman Tuhan terus Tuhan. Dan kami mau lakukan yang terbaik Tuhan. Kami akan mau Tuhan menjadi berkat Tuhan. Kami gak mau nunggu sampai kami tunggu jadi hebat. Kami gak mau nunggu untuk kami menjadi artis dulu apapun itu Tuhan. Untuk kami bisa melakukan yang terbaik untuk Engkau. Tapi kami mau melakukan segala sesuatu Tuhan. Dengan terbaik, dengan hebat yang kami punya. Karena kami tahu Tuhan. Kami melakukannya semua untuk Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Tuhan Yesus akan memberikan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Mungkin sharing ini singkat Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan masuk dalam setiap hati kami. Dan percaya bahwa Allah yang gak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu sama dulu sekarang sampai selamanya. Berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Bapa, mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin.